bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus jamah urapi kami semua agar segenap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat memfokuskan diri terhadap firman Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan dari lawatan Roh Kudus, dan kami semua boleh diberkati. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, biarlah segala kelemahan keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap semuanya, yang siap diberkati katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama ya. Puji Tuhan. Ya, ini kali kedua saya melayani tempat ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lupa. Nggak tahu ada yang masih ingat kah? Karena sudah lama sekali. Sudah sekitar mungkin kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Mungkin kurang lebih ya, sekitar itu, jadi cukup lama. Ya, cukup lama ya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya karena mungkin sudah cukup lama, udah pada lupa gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Jusen. Ya, pendeta Jusen, nama baptis saya Jeremy. Ya, jadi saya melayani di gereja Kristus bangsa-bangsa yang juga seperti ini, ya, dengan full band, full musik begitu ya, ibadahnya karismatik gitu ya. Dan saya mengembalakan jemaat di Grogol dan di Poris, ada 2 tempat. Tuh, di Grogol ibadahnya jam 10, lalu di Poris ibadahnya jam 4 sore. Ya, saya tinggal di Grogol yang sekitar hampir 2 tahun lalu saya masih tinggal di Poris, tapi sekitar 1,5 tahun lah saya pindah ke Grogol. Saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Ya, baik Bapak Ibu, untuk perkenalan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ya sudahlah ya. Baik Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah berfungsi sebagai garam dan terang. Ya, saudara, mari kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan ini. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya ketika saya mempersiapkan, saya juga merenungkan dan juga saya merenungkan apakah saya juga sudah melakukan atau belum, gitu ya. Jadi supaya ketika saya mengkhotbahkan itu bukan cuma sekedar teori, tetapi saya merenungkan bagian-bagian mana apakah saya sudah melakukan. Ternyata ya saya melakukan sebagian, tapi sebagian mungkin kadang-kadang kita agak lalai, begitu ya. Jadi saya jujur saudara, ya. Jadi pendeta pun manusia, kadang-kadang juga lemah, saudara. Ya. Jadi, nah oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ya, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-13, lalu Bapak Ibu saudara ayat yang ke-14, ya, bergantian sampai ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Saya ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garamnya, kota yang terletak di atas gunung tidak memiliki tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita, menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Ya, puji Tuhan, ya, yang berbahagia kita yang baca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari pas hari ya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita membahas ini mungkin kita sudah nggak asing ya firman Tuhan ini. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang khotbah juga akan ngutip-ngutip juga. Jadi terang, jadi garam, kan begitu ya. Kita sudah nggak asing saudara tentang istilah terang dan garam ya di telinga orang Kristen.
Tapi kita mau coba renungkan, saudara. Saya coba merenungkan, saya tidak akan mengupas ayat-ayat ini dulu. Saya mau lihat ada 3 poin, ada 3 hal sebelum nanti kita masuk ke ayat-ayat ini, saudara. Ya, oke, saya lanjutkan begini. Ya, ada 3 poin yang akan saya bahas, yang akan kita bahas. Yang pertama, kita melihat konteksnya. Ya, di sini ada ya di depan ya. Kita melihat konteksnya, konteks di Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dan sampai 12, lalu konteks pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi saudara, kalau di dalam sekolah teologi, ilmu hermeneutik itu, ya, ilmu menafsir Alkitab itu selalu ditekankan teks harus sesuai dengan konteks, tidak boleh lepas dari konteksnya. Karena kalau kita ambil ayat lalu kita lepaskan dari konteksnya, maka seringkali tafsiran kita salah dan bidat-bidat atau penyesat-penyesat dari golongan Kristen yang akhirnya tersesat itu juga karena dari orang Kristen, latar belakang sekolah teologi, tetapi melepaskan teks dari konteksnya sehingga tafsirannya keliru. Ya, jadi kita harus konsisten dengan ini. Jadi teks harus sesuai dengan konteks. Makanya saudara, kita melihat di sini bahwa ketika kita baca tadi ayat-ayat tadi tentang terang dan garam, kita harus lihat konteksnya. Karena kalau kita langsung ambil ayat ini, biasanya kecenderungan kita ambil ayat ini, langsung kita pikirkan dengan pikiran kita sendiri, dengan masa kita sendiri, sehingga akhirnya kita melepaskan dari konteksnya. Nah, kita lihat ya, konteks yang dibahas di sini ayat-ayat sebelumnya. Saudara, kalau di Alkitab kita ini dikasih judul perikop, tapi sebenarnya tulisan aslinya tidak ada judul perikopnya ya Bapak Ibu. Ya, jadi rasul-rasul, nabi-nabi menulis ayat-ayat ini lanjut terus, nggak ada perikopnya. Ya, saudara ngerti ya judul perikopnya itu ya? Itu diberikan oleh LAI, diberikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mempermudah anak-anak Tuhan untuk membaca Alkitab. Juga tidak ada, sebenarnya tidak ada ayatnya, pasalnya tidak ada. Di tulisan aslinya dulu itu tulis aja terus, nulis terus, ya kayak surat gitu, nyambung terus. Nah, tapi karena hamba-hamba Tuhan melihat nih kok kalau nyambung terus ini repot nih, agak sulit nih, makanya dibuatlah ayat demi ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Itu di surat aslinya tidak ada. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita paham sedikit ya. Nah, kita kembali ke sini Saudara. Jadi sebelum ayat ini tulis dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika di khotbah di bukit, sebelum dia mengajarkan jadilah ketika dia mau berkata kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, sebelum itu dia menjelaskan konteksnya di pasal yang ke-5 ayat 10 dan 12 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan dengan resiko yang menanti. Ya, kalau kita lihat ya, saya bacakan ya di ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Lalu ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi sudah kasih Tuhan, konteks ayat ini sebelum Tuhan Yesus berkata kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, Tuhan Yesus memberitahu bahwa berbahagia kalau engkau sedang masuk dalam penderitaan, berbahagia kalau engkau sedang mengalami kesulitan, kalau karena namaku engkau dianiaya, karena namaku engkau difitnahkan, maka berbahagialah dan karena engkau adalah terang dan garam dunia. Jadi saudara, lalu konteks berikutnya, konteks di pasal yang sama tetapi ayat sesudahnya. Jadi konteks dekat itu artinya beberapa ayat di atasnya, beberapa ayat di bawahnya. Jadi ini teks yang kita pelajari tadi. Lalu kalau kita mau lihat konteks dekatnya, beberapa ayat di atasnya, lalu konteks dekatnya beberapa ayat di bawahnya. Oke? Saudara, karena saya dosen dan saya ngajar hermeneutik, makanya saya mau jemaat-jemaat belajar juga ya. Saya agak mengajar nih ya. Ya, saya di jemaat saya juga saya mengajar. Saya mengajar sistematik begitu ya, supaya jemaat-jemaat ikut mikir, oh ya benar ya, harusnya begini ya, harus begini. Jadi supaya kita paham juga ya. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi konteks di yang ayat-ayat sesudahnya itu pasal ke-5 ayat yang ke-17, 18, 19, 20 itu bicara tentang kalau keagamaan kita, kalau kesalehan kita tidak melebihi kesalehan orang Farisi dan ahli Taurat, maka semuanya itu akan sia-sia. Maka Tuhan memotivasi begini, kamulah garam dunia dan kamulah terang dunia. Walaupun dalam penderitaan, kamu harus tetap jadi terang dan jadi garam. Dan jadi terang dan jadi garam itu harus melebihi kesalehan orang-orang Farisi. Maksudnya begitu. Ahli-ahli Taurat harus melebihi mereka. Nah, apakah kita bisa, saudara? Apakah kita bisa, pertanyaannya? Ya, oke. Nah, saudara, nanti kita akan sama-sama lihat ya. Jadi, pertama kita lihat konteksnya.
Ya, jadi Tuhan Yesus mau kehidupan kita menunjukkan kesalehan atau kebaikan walaupun di dalam kesulitan atau tekanan. Jadi Tuhan Yesus ingin dalam segala hal, dalam segala situasi kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Ya, oke, kita menunjukkan bahwa kita orang yang baik kalau situasinya enak lebih gampang ya daripada situasi sulit. Coba misalnya kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, gampang nggak saudara? Gampang sekali. Tapi orang itu udah buat jahat sama kita buat baik sama dia. Susah apa susah? Nggak ada pilihan. Susah kan? Susah saudara, susah. Tapi Tuhan menghendaki dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, karena engkau adalah garam dan terang dunia, karena engkau adalah anak-anak Tuhan, engkau harus menunjukkan cirimu bahwa kita adalah anak Tuhan. Tetap baik dalam segala situasi. Itu yang Tuhan inginkan. Oke, nah jadi saudara yang kasih Tuhan, jika di dalam situasi damai kita tidak bisa berperan sebagai garam dan terang atau jadi teladan, mustahil kita mampu berperan dalam situasi yang sulit atau yang tekan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sekarang kan apakah kita lagi dalam kesulitan saya tidak tahu, apakah saudara lagi dalam tekanan saya tidak tahu. Tapi kalau kita hidup dalam lagi aman-aman, damai-damai saja, tapi hidup kita nggak bisa jadi orang yang baik, kita jadi sumber masalah ketika orang-orang lagi ngomong ketawa-ketawi, ketika kita datang semuanya langsung diam, langsung bubar satu-satu. Wah, itu hati-hati tuh, kita troublemaker itu. Ya, anak Tuhan nggak boleh begitu ya. Harus ini lagi pada ribut, kita datang langsung diam langsung, harus begini. Jadi akhirnya jadi damai lagi. Itu harus begitu anak Tuhan. Amin saudara. Ya, oke. Saya lanjutkan saudara. Ya. Bagian yang kedua, poin yang kedua adalah melihat relevansinya. Ya, garam dan terang itu menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Ya, selain udara itu pasti, kalau nggak ada kita pasti mati. Air juga pasti. Tapi garam dan terang itu juga menjadi kebutuhan pokok kita. Kalau nggak ada terang, habis kita juga mati kita. Ya, kalau nggak ada garam, sudah enak nggak sudah? Masalah rasanya hambar semua, ya begitu ya. Makanya terang dan garam ini dibutuhkan, ya, untuk masak, ya, untuk malam hari kita butuh terang, ya. Jadi dimanapun dan kapanpun peran garam dan terang itu akan selalu relevan, dimanapun, kapanpun. Jadi artinya peran kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun, kapanpun, kita adalah garam dan terang dunia, dan itu pasti selalu relevan. Tidak mungkin itu udah kuno, tidak saudara, itu selalu relevan. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini konteksnya nanti baru kita bahas ayat demi ayat ya. Konteks yang ketiga, bagian yang ketiga adalah poin yang ketiga, melihat identitasnya. Kita sering mendengar bahwa orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Kalimatnya begini sering kita dengar nih. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kalimat ini setengah benar, alias tidak terlalu benar, tidak terlalu tepat. Maksudnya apa sih? Di sini dikatakan, ya, kita sering mendengar bahwa orang Kristen harus menjadi garam dan terang. Artinya kalau menjadi itu begini saudara. Saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah jadi anak Tuhan. Lalu dimotivasi, ayo dong jadi garam dan terang. Artinya ketika kita jadi anak Tuhan, ketika kita jadi orang Kristen, kita belum garam dan terang. Kalau kalimatnya begini saudara, menjadi artinya waktu kita udah jadi orang Kristen, kita belum garam dan terang. Dan ketika kita mengusahakannya, baru kita jadi garam dan terang. Saya mau beritahu itu sesuatu yang keliru saudara. Itu sesuatu yang tidak tepat saudara. Yang tepat adalah begini saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri ngomong begini. Tuhan Yesus berkata bahwa, ya, kita adalah garam dan terang. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang berkata begini, marilah anak-anakku yang percaya kepadaku, ayo dong jadi terang dong, ayo please jadi garam dong. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Jadi ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, maka saat itu juga kita adalah garam dan kita adalah terang, saat itu juga. Jadi bukan kita dimotivasi, kita diminta, kita dihimbau, kita diharapkan, kita diperintahkan untuk jadi terang dan garam, bukan saudara. Status kita ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita langsung jadi anak Tuhan. Dan status kita yang lain adalah ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, status kita juga adalah terang dan garam. Bukan dihimbau untuk jadi terang dan garam, bukan. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kamulah terang dunia.
Kamulah garam dunia. Bukan kamu jadi terangnya, jadi garamnya, bukan itu. Ya, jadi ini bicara tentang identitas kita. Identitas kita selain anak Tuhan yang sudah melayani hamba Tuhan. Identitas kita bukan cuma itu. Identitas kita adalah terang dan garam. Amin Bapak Ibu. Ya, sampai di sini bisa mengikuti ya. Ya, oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini berkaitan dengan identitas, bukan sekedar peranan. Peranan itu muncul dari identitas. Kalau kita sudah punya identitas, kita sadar identitas kita adalah anak Allah, kita sadar identitas kita adalah garam, kita sadar identitas kita adalah terang, maka kita akan menunjukkan peran kita sebagai terang dan sebagai garam dan sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita melihat identitasnya dari hal ini. Jadi lihat konteksnya, lihat yang kedua tadi, bahwa relevansinya, lalu yang ketiga identitas. Ya, oke, saya lanjutkan baru kita akan kupas ayat-ayat ini ya. Saya cepat saja. Nah, yang jadi masalah adalah di ayat-ayat yang tadi kita baca, garam yang menjadi tawar. Ini yang jadi masalah nih. Dan terang yang ditutupi dengan jantan. Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah. Ya. Nah, saya tadi bilang kalau ayat-ayat Alkitab itu ketika kita membaca jangan langsung oh ini saya nangkepnya gini nih, menurut saya begini nih, menurut situasi saya begini nih. Kalau kita mau menafsir dengan tepat, maka kita harus baca konteks dekat dan konteks ayat sebelum dan sesudahnya supaya kita tahu. Dan setelah itu baru kita relevansikan untuk hidup kita. Itu metode hermeneutik. Jadi kembali ke sini Saudara. Kalau kita ambil garam dengan konteks kita, ini ayat ini ngaco, benar nggak Saudara? Saya mau tanya, garam ada yang nggak asin nggak? Zaman sekarang semua garam asin kan ya? Ada garam yang tawar? Nggak ada Saudara. Nggak ada garam yang tawar. Semua garam asin. Ya kalau manis itu kita salah ambil. Istri taruh tempat garam diisi gula, jadi begitu ambil. Kok garam kok manis? Itu bukan garam, itu gula. Salah masukin tempat, gitu ya. Ya. Tapi kalau betul ini garam, kita ambil, makan dia gak asin. Jadi kalau kita ambil konteks ayat ini, dikekinikan kita sekarang, ayat ini nggak tepat. Garam mana ada sih yang tawar? Garam itu asin. Nah, ini jadi masalah. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan lihat tadi konteksnya ya. Nah, ini garam. Garam di zaman dulu ini bentuknya begini, Bapak Ibu. Ya, ada yang bongkahan begini, agak putih dan agak coklat sedikit. Ada yang kayak begini, ada yang ditumbuk jadi bubuk begini. Itu garam di zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang kan garamnya cuma modelnya kayak begini. Tapi garam di zaman dulu itu di Israel itu begini. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Oke, saya lanjutkan ya, ini contoh garamnya ya. Kita baca Matius pasal 5 ayat 13, saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita harus memahami metafora garam dari budaya Israel kuno, bukan dari budaya zaman sekarang. Orang Israel menggunakan garam hanya untuk dua fungsi yang paling utama, yaitu untuk memberi rasa untuk makanan dan mengawetkan makanan. Itu zaman bangsa Israel kuno. Itu hanya dua fungsi ini saja. Ya, ada fungsi-fungsi yang lain tapi kecil-kecil, dan yang paling utama dua fungsi ini. Dan sampai sekarang pun juga masih fungsi ini masih berlaku ya. Ya, kalau kita mau buat ikan supaya awet, diasinin, gitu ya. Nah, kalau kita mau buat makanan enak, dikasih garam, ya, rasanya enak. Nah, oke, saya lanjutkan. Jika demikian, diasumsikan bahwa dunia sedang menuju ketawaran dan pembusukan. Kenapa? Fungsi garam itu untuk memberi rasa asin dan mengawetkan. Nah, jadi konteksnya yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah engkau harus tahu, engkau adalah garam dunia karena dunia sedang menuju kepada rasa tawar, hambar, dan juga pembusukan. Itu yang terjadi di dunia. Makanya saudara, kita terpanggil untuk memberikan rasa dan mencegah pembusukan di dunia ini. Kita lihat saudara, kasih memudar, kejahatan meningkat. Sudah kita lihat baru-baru ini saudara. Saya baru lihat videonya karena orang ini sudah ditangkap saudara. Saya baru lihat videonya, ternyata waktu dia menganiaya, waduh ngeri sekali saudara.
ya anaknya petugas Dijen Pajak itu. Wah tadinya saya cuma, ditangkap gitu. Wah ini kenapa nih kejahatannya, brutalnya kayak gimana. Beberapa 2 hari lalu atau kemarin ya saya dapat ada info di grup RT. Wah saya lihat, waduh ngeri banget nih orang nih. Betul-betul si anak itu sudah nggak berdaya, sudah terkapar begitu. Walaupun masih bisa mengangkat kepala sedikit, ditendang kepalanya, diinjak kepalanya. Aduh saya lihat ini orang keterlaluan, nggak ada hati nurani sama sekali. Sangat brutal. Itulah yang terjadi sekarang, saudara. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari saudara, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Bukan himbauan ayo dong jadi garam, ayo dong jadi terang. Bukan itu. Tapi kita adalah garam dan kita adalah terang. Jadi garam itu harus memberi rasa, garam itu harus mengawetkan. Begitu ya. Jadi memberi rasa supaya ketika orang sudah mulai kehilangan rasa kasih, orang sudah mulai kehilangan rasa empati, orang mulai kehilangan rasa kebaikan dan seterusnya, kita hadir untuk supaya itu muncul lagi. Kita memberi rasa kepada orang sehingga orang lain yang tadinya sudah tawar hati mulai menjadi semangat kembali. Yang orang yang tadinya sudah putus asa diberikan semangat kembali lewat siapa? Hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berfungsi karena kita adalah garam dunia. Setiap orang Kristen memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berkata gini, Tuhan berikan aku kemampuan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu gini. Garam, apakah dia perlu meminta, Tuhan tolong dong supaya rasaku asin? Perlu gitu? Gak perlu saudara. Karena gak perlu diminta, dia sudah asin. Gitu ya. Nah, jadi hidup kita, di dalam diri kita ada potensi besar. Di dalam diri kita ada kuasa, ada kemampuan yang besar. Kenapa saudara? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Allah sendiri itu sudah diberikan dalam hidup kita. Apakah Roh Kudus nggak mampu melakukan sesuatu dalam hidup kita? Jawabannya sangat amat mampu. Jadi anak-anak Tuhan, di dalam diri anak-anak Tuhan itu sudah ada kemampuan, sudah ada potensi, sudah ada kuasa. Bahkan bukan cuma malaikat yang menyertai kita, tapi Allah Tritunggal itu, Allah Roh Kudus itu, dari Allah Tritunggal pribadi yang ketiga itu, ada tinggal di dalam hati kita, saudara. Bapa bisa menciptakan dunia ini, Yesus Kristus bisa membangkitkan orang lain, Roh Kudus pun punya kuasa yang sama. Dengan Bapa, dia punya kuasa yang setara dengan Yesus Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Tinggal kita memanifestasikan atau tidak. Kita ragu-ragu atau tidak. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kalau saya mau cerita saudara, singkat aja ya. Ini ada kesaksian saudara. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya lagi berkunjung ke rumah jemaat, lagi jalan sama jemaat, lalu si bapak ini bilang, Pak mampir ke rumah. Oh ya udah, oke, saya mampir. Ketika sampai di depan rumahnya, bapak ini bilang, Pak saya baru ingat, tetangga saya ada yang kerasukan sudah 3 hari loh Pak. Wah 3 hari kerasukan. Anak remaja, mau nggak kita doain? Oke boleh, kita lihat yuk. Dan memang betul dekat, paling jalan cuma berapa meter, habis itu gang, udah rumahnya di situ. Waktu saya di situ, wah penuh orang. Banyak banget orang, penuh sekali orang di situ. Lalu akhirnya saya cuma liatin. Terus nggak lama ada orang, minggir, bawa air dari pemimpin dari seberang gitu ya. Ini, kasih minum. Begitu yang kerasukan kasih minum langsung digluk-gluk, langsung disembur. Wah, ngamuk lagi, tambah garang dia. Disuplai tenaga justru dari situ. Wah, saya lihat, ini seru nih kan gitu ya. Kalau di YouTube kan gitu ya. Ini seru nih ini kacau gitu ya. Nah akhirnya setelah saya udah lihat begitu, lalu akhirnya saya doa, Tuhan apakah saat ini saya harus melakukan sesuatu? Tuhan konfirmasi dari oke. Nah akhirnya saya bilang, Pak maaf ya, minggir. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya bilang udah dekat sama orang yang kerasukan itu, saya bilang orang tuanya mana? Ternyata di situ. Saya bilang, Pak Ibu maaf ya, boleh nggak saya doain? Oh boleh Pak, boleh. Namanya orang berpepet ya. Tapi saya bilang, saya orang Kristen, saya doa dengan cara Kristen. Boleh nggak? Kalau boleh, saya doa. Kalau nggak boleh, saya nggak doa. Boleh Pak, silakan Pak. Akhirnya saya datang itu, saya deketin. Wah, yang kerasukan itu lirik saya dia takut gini. Saya bilang,
Hei, kamu. Saya nggak langsung, wah teriak-teriak, enggak. Saya nggak gitu. Saya bilang, hei kamu setan, kenapa kamu gangguin anak ini? Dia yang galak. Gue nggak gangguin dia. Loh, kamu masuk ini kan gangguin. Apa urusan lo? Katanya, galakan dia. Saya bilang. Terus dia bilang gini, kamu ini gangguin dia. Saya bilang gitu. Kalau kamu gak gangguin dia bukan urusan saya ini hamba Tuhan. Lalu dia cerita, habis, karena dia tahu hamba Tuhan. Habis dianya kemarin 3 hari lalu begini. Dia duduk tuh daerah Cengkareng, daerah mana? Di Cengkareng, tapi nggak tahu di daerah mana. Ya mungkin rohnya karena sudah tengking ya, jadi nggak akan kesini ya. Enggak, saya bercanda. Betul di daerah Cengkareng, daerah mana ya saya lupa. Nah, dia ngelamun di situ sendirian. Nah itu tempat saya tuh. Ya udah saya masuk aja. Ya udah sekarang saya mau lindungi dia. Akhirnya udah saya bilang stop. Curhatnya stop. Saya bilang, saya kan curhat sama pendeta hari itu. Saya bilang stop. Udah sekarang kamu keluar. Nggak mau, dia bilang gitu. Galak banget. Saya bilang kamu galak banget. Saya bilang itu. Sekarang saya perintahkan, baru saya tegasin. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Langsung dianya. Wah, teriak. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Tambah kencang teriaknya sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Blok. Ke orang pingsan. Akhirnya saya panggil. Dek, dia nggak bangun. Saya doa, Tuhan bangunkan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya panggil namanya, Dek. Dia bangun. Ketika dia bangun, dia lihat, kok banyak orang tuanya. Iya, lu kerasukan udah 3 hari. 3 hari katanya gitu. Dia bingung juga. Terus saya tanya, Dek, kamu waktu 3 hari ini, selama 3 hari ini pernah nggak waktu kamu ada sedikit sadar? Oh iya ada om katanya. Waktu kamu sadar kamu lihat apa? Waktu sadar ini, wah ini banyak banget makhluk hitam yang ngeri, banyak banget katanya gitu. Terus saya bilang, coba sekarang kamu lihat. Dia udah nggak ada om, udah nggak ada. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Kamu jangan sering melamun. Tuhan sudah sembuhin kamu, sudah pulihkan kamu. Ya jangan sering melamun ya. Saya bilang, Pak Ibu, anak Bapak Ibu sudah sadar, setannya sudah keluar. Tugas saya sudah selesai, saya pamit ya. Tolong dijaga anak ini jangan sering melamun. Akhirnya saya pulang. Mereka semua sekampung itu, saya RT melihat ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Bukan karena saya, bukan. Tapi Roh Kudus. Roh Kudus yang sama ada di dalam diri Bapak Ibu juga. Amin Bapak Ibu. Nah setelah itu saya ke rumah jemaat. Habis itu malamnya waktu saya doa baru saya merenung. Saya baru mikir, tadi kan sekampung itu kumpul. Kalau saya tengking, setannya nggak keluar, kan kayak uji nyali. Saya angkat bendera tuh jadinya. Maaf ya Bapak Ibu, kuasa saya kayaknya kurang, kuasa setan lebih besar. Maaf ya, saya ucuk saya pulang. Tapi puji Tuhan waktu siang itu, saya yakin sekali roh jahat ini pasti pergi. Nggak ada keraguan sedikit pun. Dan memang keluar langsung. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya kembali ke konteks ini ya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Kembali ke PowerPoint ya. Yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kehadiran kita di dunia ini harus menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga. Kita harus tunjukkan saudara bahwa kita anak Tuhan. Ya, kita anak Tuhan atau anak hantu Bapak Ibu? Anak Tuhan kan? Nggak boleh kelakuannya seperti anak hantu. Ya, kita anak Tuhan, tunjukkan dong. Ya, tapi dia tetangganya kurang ajar. Dia begini, dia itu nyebelin. Iya, kalau kita ikut nyebelin juga kan kita sama. Kalau kita bilang, dia anak setan. Lah kita juga nyebelin, jadinya kita kan nuduh kita juga. Dia anak setan, sama dong gue juga anak setan. Karena gue juga kelakuannya sama kayak itu. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah saudara bilang, iya setan. Atau misalnya gini, ketika saudara ribut sama pasangan saudara. Ini bicara tentang pernikahan. Ketika saudara ribut sama pasangan saudara ngomong, suami marah banget dia. Dasar monyet lu, misalnya gitu ya. Sama pasangan. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Kita kalau kita mengatakan monyet kepada pasangan kita sedang menempatkan diri kita lebih bodoh daripada monyet. Kenapa? Kita kan manusia. Kok nikahnya sama monyet? Kan bodoh. Monyet ini pintar loh. Dia monyet tapi bisa nikah sama manusia. Ini monyet yang pintar. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya?
pernah katakan itu. Karena ketika saudara mengatakan binatang kepada pasangan saudara, saudara lebih, maafkan saya agak canggung sih ngomong bodoh. Saudara sedang menampakkan diri saudara lebih bodoh daripada binatang yang sudah disebutkan oleh pasangan saudara. Ya, jadi mari kita tunjukkan bahwa kita anak Tuhan, perkataan kita, perbuatan kita harus menunjukkan terang dan garam. Oke, saya lanjutkan saudara. Kata menjadi tawar bahasa Yunani-nya adalah morante. Ya, sekali lagi maafkan saya, ini artinya, ini Alkitab yang ngomong ya, dalam bahasa aslinya morante itu artinya begini, artinya menjadi bodoh. Maafkan saya Bapak Ibu. Saya mengatakan karena ini bahasa aslinya itu artinya begitu. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi tawar, tetapi dalam bahasa Yunani-nya menjadi bodoh. Itu yang digunakan. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi yang merupakan sebuah kebodohan atau suatu kebodohan jika garam tapi tidak memiliki rasa asin. Misal contoh saudara, ini ada tentara nih, wow, besar sekali, ada pistolnya di sini. Lalu ada premannya kurus kering, kecil. Tentara bilang, goblok lu, gimana sih lu jadi tentara gini. Ya ampun. Saya mau kasih tahu, saudara, pandangan saudara terhadap tentara itu saudara cap apa dia? Tentara yang bodoh. Sama preman yang kecil kayak gitu aja takut. Tapi sebenarnya nggak bodoh, karena premannya bapaknya sendiri. Enggak, bercanda saudara, bercanda. Enggak bercanda saudara. Ya bapaknya sendiri, ampun Pak, bapaknya sendiri. Enggak, saya bercanda Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah bahwa kita harus memberikan rasa dan menjadi terang. Oke, kita lanjut ya. Garam di zaman Israel pula, Israel mengambil garam di Laut Mati, garamnya itu tidak murni. Natrium klorida itu garam, ya, sodium sekarang, dan ada zat lain, ya, seperti tadi gambarnya ya ini ya. Jadi ini garam. Ini garam, ini yang tadinya kayak gini ditumbuk jadi begini. Tapi ini bukan murni semuanya garam, ada kandungan yang lain. Ya, ada yang berbentuk kayak batu karang, tapi di dalamnya sela-selanya semua isinya garam gitu ya. Jadi dicelup, kayak teh celup gitu. Itu nanti setelah udah celup dipakai beberapa kali, maka setelah dipakai beberapa kali asinnya hilang, tinggal batunya doang. Ini namanya garam, tapi sudah tawar. Nah kalau kayak gitu perlu disimpan, nggak perlu, dibuang aja, diinjak-injak orang. Sama yang dari tepung juga, yang tadi dari tepung itu ditumbuk-tumbuk itu ada kandungan yang lain. Jadi biasanya kalau yang bubuk itu di zaman dulu mereka taruh di kain lalu diikat, lalu dicelup-celup. Karena kalau dicampur gitu itu campuran yang lain, bukan cuma rasanya, nyampur semuanya. Jadi mereka ikat lalu mereka celup-celup sampai akhirnya udah nggak asin lagi, dibuang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kalau garam sekarang kan ya dicup-cup habis, nggak asin lagi karena udah garamnya habis. Beda sama zaman dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Sisa garam itu tidak berguna lagi selain dibuang dan diinjak orang. Oke, saya lanjutkan ya. Orang Kristen yang gagal berperan sebagai garam bukan hanya tidak berguna, melainkan diremehkan dan dipermalukan oleh dunia. Ini terjadi karena kita sendiri yang membuat diri kita terlihat bodoh atau menjadi tawar. Banyak contoh orang Kristen dipermalukan dan mempermalukan nama Tuhan. Ya kan kita lihat ya di TV ya, Bapak Ibu, sangat prihatin. Ya, sangat memprihatinkan. Orang Kristen sudah diberikan kepercayaan pangkat yang sangat tinggi, mempermalukan nama Tuhan. Yang dibunuh juga orang Kristen juga. Aduh, betul-betul parah. Sangat mempermalukan nama Tuhan. Dia dipermalukan, tapi dia lebih daripada itu. Dia mempermalukan nama Tuhan. Coba lihat kalau postingan atau video-video dia sebelum kasus ini. Wah, doa, kayaknya rohani banget. Wah, rohaninya luar biasa. Tapi dia lakukan hal yang memalukan. Memalukan nama Tuhan. Saudara, itu prihatin kita. Karena Tuhan harus jadi orang yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas terang nih. Saya agak cepat karena waktu saya terbatas ya. Terang dunia. Matius 5 ayat 14
sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Metafora ini sepintas membingungkan. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, pasal 9 ayat 5, pasal 12 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia dan bukan kita. Tapi di dalam Injil Matius tadi dikatakan kamulah terang dunia. Ini mana yang benar nih? Yesus yang terang dunia atau kita yang terang dunia? Siapa yang benar? Mana yang benar? Kadang-kadang kan kita bingung kalau baca ayat ini. Tapi penjelasannya begini Bapak Ibu. Penjelasannya begini. Para pengikut Kristus adalah cerminan terang Kristus dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Terang di dalam Tuhan. Jadi terangnya bukan bersumber dari kita, terangnya bersumber dari Allah. Kita seperti cermin yang memantulkan terang itu, gitu. Ya, kita seperti cahaya yang kecil, ya. Kita adalah terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain menuju kepada terang yang sesungguhnya yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Itu dia. Jadi ini tidak kontradiksi ya Bapak Ibu. Yang terang dunia sesungguhnya adalah Kristus yang menerangi dunia ini, tetapi kita diutus sebagai terang-terang kecil di dunia ini untuk supaya membawa orang menuju kepada terang yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Oke, saya lanjutkan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 35 berkata, seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sementara yang menerangi, yang mengarahkan orang pada Kristus sebagai terang dunia. Jadi kita terang kecil ya di dunia ini. Oke, saya lanjutkan. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit, ayat 14. Ya, kita seumpama kota di atas bukit atau di atas gunung. Kota yang dipenuhi dengan pelita di malam hari pasti akan kelihatan oleh orang. Jadi waktu kita ke puncak nih malam atau sore udah mulai gelap, kita lihat itu gunung, wah itu ada orang di situ, ada rumah di situ. Kenapa? Karena ada cahaya, ada lampu di situ, kelihatan di puncak gunung walaupun jauh sekali tapi kelihatan. Nah, jadi itu gambaran kita. Nah, tetapi rumah akan gelap atau tidak terlihat kalau pelitanya ditutup dengan gantang, ayat yang ke-15. Gantang itu apa sih Bapak Ibu? Gantang itu dalam bahasa Yunani adalah modios, adalah jenis tempayan untuk mengukur biji-bijian yang ukurannya sekitar 8,75 liter. Jadi ini terbuat dari rotan ya. Jadi keranjang mungkin sekitar segini ya, kurang lebih 8,75 liter segini ya kurang lebih. Jadi pelita ini ya puji Tuhan, saya dapat ada ini pelita saudara, pelita yang digunakan oleh orang Israel di zaman dulu. Pelitanya kecil-kecil begini. Ini diisi minyak penuh, taruh ini ada sumbunya lalu dinyalakan. Ini pelita. Di zaman dulu orang Israel pakainya pelitanya segini. Ada yang besar juga, tapi ini untuk sehari. Biasanya ditaruh minyak penuh, habis itu dinyalakan ini sampai pagi. Pagi itu udah mulai tinggal sisa sedikit sekali. Biasanya begitu. Jadi ukuran ini di Nazaret ini, saudara, saya dapat berkat di orang ada anak Tuhan yang pergi ke Israel, lalu dikasih oleh-oleh. Nih Pak, ini dulu pelita di zaman dulu nih orang Israel pakai yang kayak gini. Sekarang udah listrik semua. Tapi dulu ini mereka pakai betul-betul. Waktu dia beli kan tanya, apakah orang Israel dulu pakai seperti ini? Ya betul, ukurannya juga segini, kecil-kecil. Ada yang besar juga, tapi ini yang kecil gitu ya. Ini untuk semalam cukup dengan minyak penuh segini. Semalam cukup, selesai. Besok harus diisi lagi, itu dia. Nah, jadi ya puji Tuhan, akhirnya saya tahun kemarin Tuhan izinkan juga untuk kami, saya sama istri juga berangkat ke sana dan bisa melihat situasi di sana ya sedikit. Oke, lalu saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kalau pelitanya ditutup dengan gantang, dengan tempayan begitu, terangnya nggak muncul. Soalnya emangnya habis lahiran hari-harinya ditutup gitu ya. Kan ada begitu ya Bapak Ibu, habis lahiran hari-harinya taruh di tanah di samping rumah terus ditutupin ember kayak begitu. Kan terangnya nggak kelihatan, cuma kelihatan sedikit doang. Nah, jadi kalau kita tutup nggak kelihatan saudara. Nah, jadi saudara,
Jika tiap rumah menaruh pelita di bawah gantang, maka kota yang di puncak bukit pun tidak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Dengan kata lain, hanya tanda kutip, maafkan saya, kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak melihat terang dalam kehidupan kita. Karena kesalahan kita sendiri, maka dunia nggak bisa lihat terang di dalam kita. Ya, oke, saya lanjutkan. Sama seperti garam yang menjadi tawar atau menjadi bodoh dikatakan tadi menurut bahasa aslinya, demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, fungsi terang di zaman dulu, sampai sekarang juga begitu ya. Fungsi terang itu fungsinya lebih kedua hal ya. Yang pertama melenyapkan kegelapan, yang kedua itu menunjukkan jalan. Dua fungsi terang itu, ya selain ada fungsi yang lain nantinya, ya. Tapi yang paling pokok adalah dua. Jadi melenyapkan kegelapan dari hati orang, artinya orang bertobat dan mengakui dosanya. Jadi ketika kita hadir, kita memberitakan kebenaran firman menjadi garam, maka itu akan melenyapkan dosanya. Artinya dia bertobat, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Lalu fungsi terang, yaitu fungsi garam tadi ya, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua menunjukkan jalan. Setelah dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia tahu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Itu lewat hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah fungsi terang. Ya, kita dapat menunjukkan terang melalui kemurahan, ya, kemurahan hati. Kalau kita lihat di konteks di bawahnya ayat 7 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, lalu ayat 9 ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi saudara, menurut konteks ini menjadi terang itu atau menjadi terang dan garam itu artinya orang yang murah hati, hatinya baik menurut konteks ini, dan orang yang membawa damai, membawa kabar damai, mendamaikan orang lain dengan sesamanya, mendamaikan orang itu dengan Tuhan. Kita bawa damai, kita bawa kabar keselamatan kepada orang lain, itu maksudnya ya. Oke, saya nyalakan alarm Bapak Ibu supaya ini berarti waktunya harus segera karena waktunya sudah terbatas. Karena saya biasa ngajar, saudara. Ngajar itu biasanya lama. Paling tidak itu 1 jam 40 menit, jadi 100 menit biasanya. Jadi kalau khotbah 40 menit itu belum ada setengahnya, makanya saya nyalakan ini. Karena kalau nggak saya bisa kebablasan, waktunya panjang. Oke, nah terima kasih Tuhan. Jadi kita dapat menunjukkan terang melalui kemurahan hati dan membawa damai, sehingga Bapa dipermuliakan, ayat 16 ya, dan bukan dipermalukan ya. Oke, saya lanjutkan. Walaupun Bapa di surga, ayat 16, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di dunia. Intinya, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Kebaikan hati kita ya akan dilihat oleh orang dan akhirnya orang bisa datang kepada Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Terakhir saudara, kita dapat menjadi berguna pada waktu kita berani memperkatakan kebenaran dalam Yesus Kristus dan menunjukkan perbuatan baik kepada orang sekitar kita. Kita bisa menjadi garam. Betul-betul fungsi garam itu, fungsi terang itu betul-betul menjadi berguna bagi orang lain. Ketika kita berani memperkatakan kebenaran, berani memperkatakan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan menunjukkan hidup kita, inilah hidup saya. Kita harus jadi orang yang baik, sehingga orang lain dapat melihat, oh kebaikan di dalam hidup diri orang itu. Saudara, saya tutup, ini terakhir ya, saya tutup dengan kesaksian sedikit saudara. Orang tua saya dulu, papa saya tapi sudah almarhum. Papa saya orangnya logika sekali, dan dia bukan orang Kristen, karena latar belakang keluarga kami bukan orang Kristen. Dulu Konghucu, Buddha ya. Jadi akhirnya saya karena mau masuk SMP harus catatan khotbah dengan terpaksa dulu saya harus ke gereja. Awalnya dari situ. Nah, dari waktu harus nyatet khotbah karena pelajaran di sekolah guru SMP itu harus catatan khotbah, saya nggak pernah ke gereja. Nah, saat itu teman saya ajak, ayo ke gereja saya aja. Nah, ikut saya catat, saya lihatin dia nyatetnya gimana sih? Gini, saya kan nggak ngerti sama sekali. Akhirnya dari situ saya belajar. Setelah saya ikut ke gereja 2 tahun, baru di situ akhirnya saya mengalami kelahiran baru. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh. 3 tahun. STM kelas 1 baru saya bertobat sungguh-sungguh. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari situ saudara,
saya terus bertumbuh dan terus saya mendoakan orang tua saya. Saya aktif ke gereja, saya bantu pelayanan sekolah minggu, bantu di remaja, bantu di pemuda, bantu di umum. Jadi saya bantu semua pelayanan karena semangatnya cinta mula-mula. Oh, semangat banget, semua kegiatan saya ikut. Wah, rajin banget. Sampai papa saya bilang, kamu ini terlalu fanatik banget jadi orang. Jadi orang jangan terlalu fanatik. Gereja terus. Saya bilang, Pak, ini kan waktu saya kosong. Saya nggak melalaikan tugas saya di rumah loh. Sejak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya lebih rajin di rumah. Saya usahakan lebih rajin. Ya, cuci piring kek, walaupun ada kakak saya yang perempuan, adik saya perempuan, saya boleh piring banyak, saya cuci. Nggak peduli, saya laki-laki, saya cuci saja. Dia kotor, saya sapu. Tapi selebihnya saya ke gereja. Dan akhirnya, papa saya lihat, aduh ini orang gereja terus gitu. Dia nggak suka, lihat saya lebih rajin, dia suka. Tapi ke gereja terus dia nggak suka gitu. Dia marah-marah, fanatik lu, gini. Saya cuma doa Tuhan sama dia, karena dia belum kenal Tuhan. Nanti saat pasti dia kenal Tuhan. Saya doain terus, 7 tahun saya doain, setiap hari saya doain. Saya mau makan, saya nggak doa yang lain. Tuhan, papa saya percaya Tuhan. Saya minta, baru saya doa makan. Saya mau berangkat sekolah, Tuhan, papa saya percaya Tuhan. Saya nggak doa yang lain, saya doa minta dia terus. Jadi setiap apa doa saya doa, papa saya percaya Tuhan. 7 tahun saya doain tiap hari. Tapi yang menjadi momen di mana papa saya akhirnya betul-betul berubah adalah Tuhan pakai anak-anak Tuhan. Waktu saya sakit, karena saya kan aktif di gereja, guru-guru sekolah minggu pada datang. Habis itu pengurus remaja pada datang. Pengurus pemuda pada datang. Pengurus di umum juga datang. Papa saya geleng-geleng kepala. Ini anak saya ada apa ini? Kok semuanya rame banget? Yang sakit cuma satu. Sakitnya juga gak begitu parah-parah amat. Cuma di rumah sih dirawat. Gitu ya, dirawat di rumah, papa saya ngerawat sendiri gitu ya. Kok yang datang banyak banget? Dari situ statement keluar. Inilah orang Kristen. Kasihnya nyata. Perbuatannya nyata sekali. Anak saya sangat dikasihi. Mulai dari anak remaja datang, yang lebih dewasa datang, yang lebih tua, anak saya masih remaja tapi yang tua pun datang. Wah, dia merasa dari situ dia bilang, orang Kristen berbeda. Orang Kristen berbeda. Dan dari situ dia mulai berpikir tentang apakah saya harus ikut Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya dia ambil keputusan, saya mau ikut Tuhan dan dibaptis. Beri mulai. Jadi dengan Tuhan, mari kita menunjukkan hidup kita yang betul-betul menjadi garam, menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Lewat perkataan, tapi juga lewat hidup kita menjadi orang baik. Amin. Mari kita bersama doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu, berkati yang Bapa Tuhan di gereja ini, berkati semua pelayan di gereja ini. Tuhan memberkati, memakai kami semua, mulai dari hamba Tuhan, pelayan, dan semua jemaat umum, jemaat pemuda, remaja, sekolah minggu. Biarlah Tuhan pakai semua jemaat di tempat ini untuk menjadi betul-betul memerankan sebagai garam dan terang dunia. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang adalah garam dan terang dunia. Identitas kami, anak Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.